السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Punten para jamaah, sebelum saya memulai entah apa yang akan sampaikan, terlebih dahulu mumpung pada malam hari ini kita kumpul, kita mengambil barokah manfaat dari Dzikrul Jalalah, yaitu yang diterangkan dalam kitab Basyairul Khairat yang faedahnya sangat besar sekali. Itu mari nanti mengikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وأيده بشموس الأنوار والمعجزات والمعارف واليقين
فتدككت واضمحلت بذلك الدجى أديان الكفرة والطالحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب يسر وأعين يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustad-ustadah, wabil khusus dumateng para habaib ingkang tansah kula dherekaken, hadirin wal hadirat sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, namun fa insyaallah boten mengirangi rasa hormat kula dhateng para panjenengan sedaya. Onggih pangapunten dumateng Ketua DKM Kang Jaja, yang berbahagia. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk dipertemukan pada suatu majelis atau tempat yang semoga tempat ini tempat yang banyak dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah selayaknya lah kita harus bersyukur dan bersyukur, karena kita tak akan bisa bertemu tanpa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa berkumpul tanpa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten Kang Ahmad Fauzi, Habib Nuh sedaya kemawon. Insyaallah sebetulnya secara pribadi saya agaknya belum pantas Kang untuk memberikan semacam tausiah. Namun Al-Fakir datang dari rumah kemari, mboten Ayub Kang Jaja, saya tidak mau memberi mauidhah, paling kula ngobrol mawon. Bahasa Kang Ayub sis ngobrol mawon. Bakal ngaji tentu ana watese. Tapi biasanya lamun ngobrol, bakal obrolane leled dikerasa Kang. Jadi ngobrol mawon Bu ya, Bu, ibu-ibu ada enggak ya? Kayak sih durung mangan nih, alot nemen ya, Bu, Insya Allah, anak kupingnya beli sih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saklerese kula kang cocok ning peringatan Maulud Nabi niku angger wis pragat donga noli oli berkat balik. Jadi laka istilah tes pragat noli ana mauidhah katen kula kemutan teng jaga satru anggus marhabanan mangan noli balik yang ayep ning benda angger wis pragat marhabanan
oleh ember pak gede-gede balik Kang Jaja. Karena apa sebetulnya dari mulai awal, Masya Allah, dari ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sampai ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussu bil fadilah, ya Rabbi wardu anis sahabah. Itu dari awal kalau dirunut itu kita ini harus selalu menyambung dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para masyayikh, dengan para habaib, dengan guru-guru kita yang saat-saat ini oleh orang yang memang kurang senang pada Islam sedang diadu biar kita makin jauh. Memang di Al-Quran Allah sudah berfirman, yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ayat sanese yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang namanya orang Yahudi Nasrani itu selalu berusaha bagaimana caranya mematikan Islam. Masya Allah, alhamdulillah di negara Indonesia ini masih ramai dengan marhaba. Sehingga Imam Abu Syamah itu gurunya Imam Zakaria An-Nawawi ngendikaken sebaik-baik kegiatan di akhir zaman ini adalah dengan merayakan Maulid Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Untuk akhir zaman ini, walaupun memang kata ulama nyebatakan niki termasuk sunnah. Kegiatan Maulid Nabi ini sunnah. Dan bahkan menurut wonten datang kitab Faidatul Mukhtarah, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun izin dumateng Gusti Allah. Nyuwun izin dumateng Gusti Allah perlu pun apa? Perlu ndugeni dateng majelis-majelis ingkang siweg ngawontenaken Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikala kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, Masya Allah, padahal Nur Muhammad itu hadir. Makanya kita harus terus menyambung dan menyambung. Jangan sampai kita terputus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat ini ya begitulah. Bagaimana caranya agar kita benci pada habaib. Kalau sudah habaib selesai, udah otaknya otak dari Yahudi. Nanti tinggal para kiai. Saat ini pesantren-pesantren. Nanti kalau sudah kiai dibabat, ustadz-ustadznya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, waspadalah. Kita harus waspada. Jangan sampai di hati kita ini tertanam rasa kebencian. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas semua, ya Allah. La yashor qaumun min qaumin asa ayyakun khair minhum. Kita tidak boleh saling menghina. Hafal. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Tahan marah. Wal 'afina 'anin nas. Jadilah pemaaf.
tapi sangat sedikit sekali. Apalagi yang munculnya itu dari orang-orang yang Masya Allah, orang yang alim, pinter, tapi kadang bibiti, ngerti bibiti cara wong watu belah. Insya Allah, kelingan bahasai wong tua pengen Kang Ayib. Ari kangaran kiai niku ngadem-adem, duduk gawe memanas. Insya Allah, Masya Allah, prihatin. Kula ningali kondisi saat niki prihatin. Bahasai Kang Ayib keprok si rame, tapi ning keprake jeung Ayib. Jadi kita ini ayo, apalagi pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk satukan hati kita. Aja mancing ning masjid bareng, dodok bareng, jabur bareng, metu ya bareng, tapi ati digelem bareng. Berarti durung mancing, Nur Muhammad durung mancing. Setelah Maulid Nabi begini, bagaimana nih? Ada perubahan apa? Apakah nanti waktu subuh jamaah ini akan penuh, akan banyak seperti ini, apa tidak? Kalau toh memang masih aja paling telung mbak, wong telu, imame siji, makmume wong telu, berarti Maulid Nabi ini tidak timbul dari hati yang tulus. Harus diberesi. Lamun sewise Maulid Nabi masih perengat-perengut, plengas-plengos, antara tangga dengan tetangga digelem akur, berarti Maulid Nabinya belum jadi. Jadi yuk, setelah Maulid Nabi ini kita harus ada perubahan. Insyaallah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wauka datang berjanji sejak mulai al jannatu abtadi wa ba'du fa'aqulu walamma arada sampai walamma tamma. Itu kan menceritakan Masya Allah, sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan sudah menggema. Perubahan itu Masya Allah ramainya. Nah kita ini gimana nih? Wes tuman bae wes ngobrol kin sing ngobrol ya duduk ngaji. Kira-kira ayo buktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sih di antara yang dihindari oleh Rasulullah? Yang pertama, hindari dari kesombongan. Sewise muludan nih sombongnya masih anak beli. Bo, apa maning kadang-kadang jadi wong lanang mentang-mentang dari wong wadon. Bener wi bahasa mentang-mentang dari wong wadon kok. Bo, mentang-mentang wong wadon, mentang-mentang. Iya bahasa kadang ada ya. Maling-malingane kita wong, iya wong lanang. Wi kudu wong wadon ditongting. Jare wong lanang ini mentang-mentang wong pripe? Kang Wol, bener beli. Iya, aja sombong, pinter setitik pe sombong, gagah setitik pe sombong, rasa dari pejabat pe sombong. Kula wonten bos di kala sowan itu beliau hanya minta doanya, Kang Leman, kula nyewun doa muga-muga kula ampun dados tiyang kang sombong. Yang diminta itu semoga saya tidak jadi orang yang sombong. Yang mau nyombongin apa? Yang kedua, yang dihindari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertengkaran. Hindari pertengkaran. Hindari permusuhan.
Ayo, wong Islam karo wong Islam. Dume beda bendera, beda klambi, hanya beda. Ini mudah sekali. Padahal ya pangerane siji, Kanjeng Nabi Nabi Muhammad salate ya madhep kiblat pada kabeh. Tapi itu mudah sekali terpancing untuk pertengkaran. Hanya beda pemikiran dan beda. Ayo hindari. Tanamkan rasa kasih sayang. Teng Al-Qur'an iki wonten. Punapa? Insyaallah. Yang walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallahi wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan menceritakan tentang ciri-ciri umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kita harus fanatik terhadap Islam. Jangan sampai kita mudah untuk dibohongi dengan kata-kata, oh jadi orang tuh jangan fanatik sih, sok bersih, sok suci. Ya, kadang-kadang ada orang yang rajin nih, ada orang yang rajin jamaah, ada orang yang rajin ngaji. Waduh, itu sering kali terjadi. Ayo, kita harus fanatik terhadap agama. Kita harus kuatkan akidah kita. Jangan kemudian kita percaya ada semua agama itu adalah baik. KB agama kudu bagus, KB. Bener tak salah, Bu? Bu? Semua agama itu baik. Awas liberal nih. Iya. Jadi agama yang baik menurut Allah yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Wis jare Gusti Allah lho, agama kang bener ku Islam. Aja agama kang paling bener, bakal ngomong paling bener berarti masih menganggap yang lain Islam pun benar. Tapi yang benar menurut Allah adalah Islam. Itu kita harus fanatik. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa. Asyidda wal kuffar. Ruhama'u bainahum, kita harus memiliki kasih sayang. Jangankan kepada sesama muslim, sesama non muslim saja, dengan orang kafir pun kita tidak boleh membenci. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah melarang memusuhi terhadap orang-orang kafir, melarang. Tetap ingat Rasulullah. Walau dibantai, walau diapa, tapi tetap. Karena itu pun sama-sama makhluk Allah. Mereka semua adalah anak putu Nabi Adam alaihissalam. Makanya kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya sikap ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah watoniyah. Kadang nggak melirik itunya tuh. Yang ditonjolkan apa? Nafsu-nafsuan terus. Tapi tidak dipraktekkan. Ini sangat menyayangkan sekali. Insyaallah. Ruhama'u bainahum. Ayo. Walau begitu juga makhluk
Allah. Melas. Dikala kita melihat terhadap seseorang yang memang tidak kita senangi, kita harus ingat siapa yang menciptakannya. Agar kita tidak sombong itu. Misalnya ibu atau bapak melihat saya ini menjengkelkan. Jangan kemudian timbul kebencian, tapi harus ingat ari kang gawe leman lu sapa sih. Tentu kita akan ingat yang menciptakan leman adalah Allah. Maka tidak akan timbul kebencian ataupun kesombongan. Ruhamau bainahum. Terus apa lagi? Terusannya? Iya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan. Iya, mau rukuk dan sujud artinya melakukan salat. Yabtaguna fadlan minallah, ikhlas mencari fadl dari keridhaan Allah. Usimahum fi wujuhim min atharis sujud. Mukanya itu ada bekas sujud. Bukannya kemudian kita dibikin-bikin kemudian diurek-urek batu ke supaya katone wong wekel sujud, mboten. Tapi nanti di akhirat mukanya orang yang sujud kepada Allah itu akan bersinar terang. Bukannya diurek-urek bari katone wong wekel sujud loh sapa lawan ke kita ke batu ke ireng boten ngoten boten, tapi nanti di akhirat. Jadi ayo buktikan sebagai pengakuan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling inti dalam peringatan Maulid Nabi ini, Pak Guru, awal-awal engkau sampai 9:30 bae. Tempe prakat marhaban ane 9:30. Mungkin berarti semenit maning Pak Guru, jam 10. Buat engkau mampu dingin mana ya. Nggih. Wis intiye dalam peringatan Maulid Nabi ini, yo kita tingkatkan mahabbah kita ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah li wis Kanjeng Nabi ning sapa bae lo demen. Ayo ditiru li. Aja noli timbul sengit-sengitan. Ayo Kanjeng Nabi itu orangnya. Sehingga dari Kanjeng Nabi wa yatafawatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati wa yatafawatuna fil kufri niku ala qadri tafawutihim fi bughdi ala la imana liman la mahabbatalah ala la imana liman la mahabbatalah ala la imana liman la mahabbatalah. Yang menjadi tolak ukur besar dan kecilnya keimanan seseorang dari Kanjeng Nabi tergantung seberapa besar atau kecilnya rasa cintanya kepadaku. Lamun demene ning Kanjeng Nabi ku gede, maka imane gede. Lamun rasa demen ning Kanjeng Nabi ku cilik, ya imane cilik. Jadi apakah memang sudah betul pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini apa memang betul? Kalau begitu mana buktinya? Apakah memang kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa meniru pada perilaku Rasulullah? Waduh, ayatnya apal kabeh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apal kabeh. Tapi prakteknya masih jauh panggang. Semoga pada malam hari ini
kita semua diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang kepada siapapun dan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun yang menjadi tolak ukur besar dan kecilnya kekufuran seseorang tergantung seberapa besar atau kecilnya kebencian. Kalau rasa bencinya besar, maka kekufurannya pun besar. Makanya selanjutnya, ala ingat, la imana liman la mahabbatalah. 3 kali. Bahwa tidak ada iman sama sekali bagi orang yang tidak ada rasa mahabbahnya. Makanya para ulama sepakat bahwa syaratul iman niku al mahabbah. Mahabbah ini menjadikan syarat kesempurnaan iman. Untuk itu sekali lagi, yuk tanamkan rasa mahabbah kita dan kita tingkatkan dengan ibadah-ibadah dan melakukan yang mendekat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngoten mawon, muga-muga mawon manfaat.